manfaat yang bisa dirasakan sama masyarakat dari adanya mangrove ini apa, Pak? Nah, kalau kita cerita kemanfaatan kepada masyarakat, itu lebih cenderung kepada namanya HHBK, hasil hutan bukan kayu. Dan juga hasil hutan bukan kayu di sini ada dua ya. Contohnya gini, hasil hutan bukan kayu itu buahnya. Kalau misalnya kita ambil batangnya, itu hasil hutan kayu. Kita memotong. Tapi kalau misalnya seperti buahnya kan tidak, daunnya, kan gitu. Ataupun dia faunanya, di sini ada banyak lokan dan kepiting. Dan itu bisa dibudidayakan dan dipelihara. Kalau hasil hutan bukan kayunya, misalnya seperti tadi kita bilang, ada pernah dengar namanya jus kedabu. Kedabu itu salah satu jenis mangrove. Bolu kedabu, dodol kedabu, teh nyiri. Bahkan pun kemarin ada yang mengembangkan kopi dari mangrove. Nah, potensi ekonomi tersebutlah yang digunakan masyarakat untuk keberlangsungan hidupnya. Tetapi di luar dari itu, mereka bisa melakukan produksi daripada mangrove ini sendiri. Berarti dia punya potensi ekonomi Betul. masyarakat ya, Pak? Kadang yang harus dipahami dalam suatu usaha itu adalah keberlanjutan. Nah, jenis kedabu ini nggak banyak di sini. Tidak banyak. Jadi, apa yang bisa banyak kita gunakan di sini? Seperti tadi propagul ataupun kulit kayu yang bisa kita rubah menjadi pewarna alami. Berapa mangrove dia mempunyai ciri khas warna, dan itu bisa kita gunakan untuk sebagai pewarna untuk tekstil gitu. Terakhir nih, Pak, Oke. apa harapan Bapak terhadap mangrove ini yang gimana masyarakat tetap melestarikannya gitu, Pak? Harapan kita sebenarnya bukan hanya kepada masyarakat ya. Jadi teman-teman harus pahami bahwa kita memiliki potensi terbesar nomor satu di dunia mangrove. Hanya permasalahannya, banyak yang melihat bahwa mangrove ini lebih cenderung digunakan untuk beberapa orang untuk dijadikan arang. Ini arang terbaik loh, mangrove. Tapi masalahnya pada saat itu ditebang, maka ekosistem kita pesisir akan hilang. Yang paling sakitnya adalah bukan di situ. Banyak masyarakat dulu menggunakan mangrove ini atau hidup berdampingan dengan mangrove dengan kearifan lokalnya. Nah, mangrove-nya hilang, kearifan lokalnya pun hilang. Tetapi permasalahannya apabila itu semua hilang, apa yang terjadi? Potensi kerugiannya juga banjir di kota. Panas semakin tinggi, orang pun yang harusnya di rumah hanya ada satu AC, sampai kamar mandi pun dibuat AC. Saking panasnya. Jadi efek-efek seperti efek domino seperti itu yang harus dipertimbangkan. Sering terjadi adalah rata-rata teman-teman punya kendaraan. Kalau parkir cari pohon kan? Iya. Nah, nanam pohon nggak mau. Sering terjadi itu, Pak. Kan begitu ya. Parkir pengennya teduh gitu, tapi nanam pohon nggak mau. Jadi artinya bukan hanya sekedar mangrove, tapi untuk tumbuh namanya pohon ini juga nggak sehari dua hari. Jadi kita harus bisa bersahabat katanya dengan alam. Begitulah kira-kira. All of the things that I wish I could tell you.